Halo teman-teman santuy, balik lagi di Rekap Keras Sakti part ketiga. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, mohon teman-teman untuk like, komen, dan share video ini bila teman-teman suka. Dalam rekap sebelumnya, kita sudah mendapatkan rangkaian cerita flashback bagaimana Gokong dilahirkan hingga alasan dia mengacau di kayangan. Pada bagian ini, sementara Gokong masih terkurung di bawah Gunung Lima Jari dan merenungkan kesalahannya, Tianfeng masih terus mengalami reinkarnasi cobaan cinta. Di kehidupan 500-nya, ia adalah seorang pelajar miskin yang telah menikah, dan setelah mendapatkan gelar sarjananya, ia pulang ke rumah untuk merayakannya, tetapi mendapati istrinya yang telah menjadi jenazah membusuk. Merasakan kepedihan cinta yang tragis ini, Tianfeng pun melakukan bunuh diri di reinkarnasi ke-502. Kisah cintanya bahkan menjadi sangat melegenda hingga menjadi naskah buku maupun opera-opera yang dipentaskan oleh generasi selanjutnya. Kisah cinta itu dikenal dengan Sampek Eng Tai. Kisah yang sangat indah dan mengharukan ini juga pernah dibuatkan beberapa film adaptasinya, dan di kesempatan lain Mimin mungkin akan membuatkan kisah cinta sepasang kupu-kupu ini. Setelah menjalankan kehidupan ke-502-nya, kali ini Tianfeng benar-benar sangat merana dan tak mampu untuk meneruskan sisa reinkarnasi yang harus ia lakukan. Ia memberontak meneriaki nama Yelau yang mencelakainya hingga Dewa Jodoh itu pun muncul menemuinya. Yelau yang dipukuli Tianfeng mengaku bukan hanya Tianfeng saja yang menderita, karena ia juga harus terus memeras otaknya untuk mengarangkan cerita cinta Tianfeng yang begitu banyak. Lewat dorong-dorongan yang menyebabkan kecelakaan, Tianfeng terjatuh ke dalam reinkarnasi jalur hewan. Ia dilahirkan dari seekor induk babi sehingga tampangnya menyerupai babi. Orang-orang takut dan menghindarinya sehingga Tianfeng hanya bisa bersembunyi-sembunyi dalam kesehariannya. Suatu hari saat melihat wanita cantik, hawa nafsunya yang tak tertahankan membuatnya menyerang wanita itu, dan orang-orang yang kaget langsung memukulinya, memanggilnya sebagai Patkai atau siluman babi. Patkai diikatkan ke tiang dan dibakar oleh para warga. Api disulut dan babi itu hanya bisa pasrah ketakutan hingga dari langit muncullah sosok Dewi yang penuh welas asih. Para penduduk segera menyadari kesalahannya dan bersujud memohon ampunan, sementara Dewi Kuan Im memadamkan api itu dan membawanya pergi. Tiba di suatu tempat, Dewi Kuan Im memercikan air sucinya untuk memulihkan ingatan Patkai. Patkai atau Tianfeng pun menangis dan memohon belas kasih Dewi untuk membebaskan dirinya dari penderitaan cinta. Dewi Kuan Im menawarinya untuk menjadi pengawal seorang biksu yang akan melakukan perjalanan ke barat, disetujui oleh Patkai. Setelah itu, Dewi Kuan Im pun pergi menemui Sun Gokong dan segera diberitahukan dalam waktu dekat akan ada seorang biksu pengambil kitab suci yang akan melintas dan menolongnya. Kala itu, China berada di dalam masa kekuasaan dinasti Tang di bawah kepemimpinan Kaisar Tang Taichung. Sedangkan dalam film ini, sang kaisar dipanggil sebagai Tong Taichung. Baik Tang Taichung maupun Tong Taichung adalah nama yang sama, hanya saja diucapkan dengan bunyi yang berbeda karena yang satu menggunakan pelafalan Mandarin, sementara film yang didubbing ke Indonesia ini memakai dialek Hokkien. Hal ini berlaku untuk nama-nama lainnya seperti Sun Gokong yang merupakan dialek Hokkien dan Sun Wukong adalah dialek Mandarinnya. Di Patkai dalam dialek Mandarinnya disebut sebagai Cupacie dan Tong Samcong dalam dialek Mandarinnya disebut Tang Xuanzang. Cukup ya untuk intermezzo info ringannya. Melanjutkan cerita, Kaisar Tong pada saat ini tengah resah dihantui oleh seekor roh naga. Ia pergi ke kuil Buddha untuk mencari pertolongan kepala biksu. Di sanalah sang kaisar pertama kali bertemu dengan Tong Samcong. Kaisar Tong lalu memberitahukan bagaimana ceritanya sampai ia bisa dihantui oleh roh naga. Waktu itu ada seorang peramal sakti yang membuka praktek di kota. Seorang tuan dengan pelayannya yang ingin mempermalukan peramal itu mencari dan menantang peramal itu. Si peramal membuat ramalan bahwa esok hari akan terjadi hujan. Setelah keduanya setuju untuk bertaruh, tuan itu tertawa sambil menunjukkan wujud aslinya sebagai Raja Naga Sungai Qing yang berkuasa atas cuaca sekitaran. Raja Naga malah mendapatkan titah dari Kaisar Langit untuk menurunkan hujan keesokan harinya. Syok dengan titah itu, si kura-kura penasihat Raja Naga lalu menyarankan tuannya untuk berbuat curang. Esoknya, Raja Naga pun mengklaim peramal itu telah kalah, tetapi sang peramal mengungkap kecurangan Raja Naga bahwa Raja Naga seharusnya khawatir akan nyawanya karena langit telah menurunkan perintah untuk menghukum Raja Naga yang berani-beraninya menantang mandat dari langit. Sadar akan kesalahannya, dalam ketakutan Raja Naga memohon peramal itu untuk menolongnya dan ia disarankan untuk mencari Kaisar Tong Taichung.
si naga pun menemui kaisar memohon agar kaisar untuk mencegah perdana menterinya, yaitu Menteri Wei yang akan menjadi eksekutor yang memenggal kepalanya di kayangan. Kaisar Tong tahu kalau perdana menterinya tidak akan menurut begitu saja, sehingga kaisar menggunakan taktik dengan mengajak Menteri Wei bermain catur. Saat dilarang untuk pergi dan bermain lebih lama, Menteri tahu kaisar ingin mencegahnya, tetapi ia tidak kehilangan akal dan berpura-pura tertidur sehingga rohnya bisa menuju kayangan untuk melakukan eksekusi terhadap Raja Naga. Sejak saat itu, roh naga mulai meneror kaisar sehingga sang kaisar mempekerjakan 2 orang jenderal dengan wajah yang sangat sangar untuk menjaga pintu. Roh naga tak berani mengganggu di kala kedua jenderal itu menjaga, tetapi jenderal itu tetaplah manusia biasa yang mengenal kelelahan fisik. Maka itu dibuatkanlah 2 gambar kedua jenderal tersebut ditempel ke pintu, dan tradisi ini diwariskan secara turun-temurun. Kepala biksu lalu meminta Tong Samcong untuk melindungi kaisar. Tak butuh waktu lama bagi roh naga itu yang kemudian mengejar kaisar Tong yang tengah dilindungi oleh biksu Tong Samcong. Namun dengan berani Tong Samcong menghalau dan menceramai naga itu sehingga naga itu tersadar dengan kesalahannya sendiri. Kaisar Tong yang berterima kasih lalu berniat untuk membangunkan sebuah kuil Buddha agar Tong Samcong menjadi kepalanya, tetapi ditolak. Tong Samcong malah ingin pergi ke Gunung Putau untuk mencari Dewi Kuan Im sesuai dengan wangsit mimpi yang pernah ia dapat. Setelah 3 tahun mencari tanpa hasil, tetapi sekali lagi keteguhan hati Samcong tetap tidak tergoyahkan sehingga Dewi Kuan Im pun menampakkan wujudnya. Ia diberikan tugas oleh Dewi Kuan Im untuk melakukan perjalanan ke barat, yaitu di negara India, untuk mengambil kitab suci ajaran Buddha. Samcong menolak tawaran prajurit kerajaan yang akan menyertainya ke barat dan hanya menerima hadiah seekor kuda. Kuda itu pun tak sanggup lagi dan Samcong yang berbaik hati melepaskan kuda itu dan berjalan hingga tiba ke Gunung Lima Jari dan bertemu dengan Sun Gokong. Saat itu pula hubungan murid dan guru di antara mereka dimulai. Secara ajaib, gunung itu terbelah dan membebaskan si kera sakti yang kegirangan saat Gokong ingin memapa sang guru untuk bersalto ke India. Tawaran itu ditolak karena pengambilan kitab suci itu harus dilakukan dengan berjalan selangkah demi selangkah. Kera sakti yang serba penasaran itu lalu menemukan sebuah topi dan memakainya. Seketika itu juga setelan pakaiannya berubah dan sebuah gelang kepala terpakai di atasnya. Samcong lalu membacakan mantra diikuti oleh Gokong yang tersiksa kesakitan. Rupanya itu adalah gelang kepala yang diberikan Dewi Kuan Im kepada Samcong agar Samcong bisa mengendalikan sikap nakal si kera. Mereka tiba di sebuah desa di mana penduduk agak kaget melihat wujud si kera, tetapi Gokong mencium hawa seorang wanita yang pernah berhubungan dengan siluman. Gokong mengungkapkan rumah tempat mereka berpijak ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil sihir dari siluman yang menyamar sebagai menantu dari keluarga tuan yang menjamu mereka ini. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri kalau rumah itu hanyalah sebuah sihir, mereka memohon pertolongan Biksu Tong sehingga Gokong membuka cermin sihirnya untuk memeriksa. Rupanya itu adalah Ti Pat Kai. Sun Gokong pun pergi mencari dan menghalau Pat Kai. Pat Kai terpukul beberapa kali sehingga ia tidak bisa menyembunyikan wujud aslinya. Ia mencoba untuk meyakinkan agar istrinya tidak syok saat ia mengungkap fisik aslinya. Istrinya kaget sampai meninggal di tempat dan Pat Kai pun tidak sanggup untuk menyembunyikan identitasnya lagi dan mengakui dosanya di depan Samcong dan semua orang. Di saat itu pula Dewi Kuan Im datang mengingatkan akan janji Pat Kai untuk menemani Samcong mengambil kitab suci. Perjalanan mereka berlanjut hingga tiba di sebuah sungai pasir hanyut. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah perahu di tepian dan mulai menyeberang dengan perahu itu. Tetapi di tengah penyusuran itu, ombak air tiba-tiba bergejolak dan menenggelamkan kapal tersebut. Samcong tenggelam seorang diri ke bawah sungai dan ditarik masuk ke bawah tanah hingga bertemu dengan seseorang berwajah seram, siluman sungai itu. Ia mulai menceritakan masa lalunya. Dulunya ia adalah seorang jenderal di Kayangan. Karena tertarik dengan sebuah pelita kebijaksanaan, ia secara tak sengaja memecahkan pelita itu dan membuatnya dihukum oleh Kaisar Langit untuk diturunkan ke bumi dan mengalami siksaan tusukan 7 pedang di setiap harinya. Tidak hanya itu saja, kecerdasannya yang tidak banyak itu juga direnggut darinya saat ia diturunkan ke bumi.
Samcong berusaha untuk mengajarinya cara bermeditasi agar terhindar dari godaan untuk memakan daging manusia. Akan tetapi saat pria itu mempraktekkan ajaran tersebut, ia malah bertemu dengan seekor laba-laba raksasa, lalu ia keluar memaki si biksu yang telah menipunya. Samcong lalu memberikan instruksi lebih lanjut dan pria itu segera mempraktekannya kembali. Saat laba-laba hitam raksasa itu muncul, pria itu menuliskan kata Buddha di perut laba-laba, tapi laba-laba itu tidak menghilang dan pria itu kembali memaki Samcong. Samcong pun meminta pria itu untuk membuka pakaiannya sendiri dan alangkah terkejutnya pria itu saat menemukan huruf Buddha yang ia tuliskan di perut laba-laba muncul di perutnya sendiri. Pria itu pun seakan mendapatkan pencerahan dan begitu sedih serta menyesali perbuatannya selama ini. Di atas sungai, Gokong yang berhasil mencari solusi untuk membelah sungai bersama adiknya turun ke dasar sungai itu. Pria yang penuh akan penyesalan itu hendak dibunuh oleh Gokong, tapi sang guru mencegah perbuatan tersebut. Pangeran Naga yang melihat kejadian itu segera melarikan diri dan dikejar oleh Gokong. Si pangeran merubah wujudnya menjadi seekor kuda putih untuk mengelabui, dan Dewi Kuan Im kembali muncul di hadapan mereka, mengatakan bahwa mereka semua berjodoh untuk menuju barat untuk mengambil kitab suci. Dewi Kuan Im memberikan nama Wuching kepada pria itu. Wuching menjadi murid ketiga Tong Samcong dan kuda putih juga diminta oleh Dewi untuk menyertai perjalanan tersebut. Tahukah teman-teman bahwa ketiga murid Tong Samcong ini dan Tong Samcong itu sendiri merupakan simbol ataupun lambang dari ajaran Buddha yang begitu fundamental? Simbol apa sih yang diwakili Tong Samcong dan ketiga muridnya dalam ajaran Buddha? Kita akan bahas ini setelah rekap serial ini tamat nantinya. Tetapi untuk teman-teman yang sudah tahu dan paham, bisa membagikan hal ini pada kolom komentar supaya dapat membantu teman-teman yang lainnya yang ingin tahu. Kembali ke ceritanya, perjalanan mereka berlanjut. Pat Kai yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu melihat wanita-wanita cantik yang sedang menyuci pakaian di bawah mereka. Ia mengkadali Wuching kalau telinganya ini bergerak karena ingin mengintai wanita di bawah sana yang diduganya adalah siluman. Wuching disuruh untuk memetik buah yang banyak dan Pat Kai pun menjalankan aksinya. Gokong yang menunggu kedua adiknya yang terlalu lama belum kembali meminta izin kepada sang guru untuk menyusul. Pat Kai yang menyamar sebagai Tian Feng melancarkan jurus-jurusnya terhadap seorang wanita yang terlihat cukup agresif. Saat mengeluarkan jurus pamungkas untuk mencium wanita itu, Pat Kai dikagetkan dengan wujud sesungguhnya dari wanita itu, menandakan berakhirnya rekap di kesempatan kali ini, teman-teman. Please like, subscribe, komen, dan share video ini bila teman-teman berkenan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you and bye-bye.